Halo guys, gue Oma and welcome back to my YouTube channel. Dia didaftarin bapaknya bimbel stan dengan kelas yang cukup tinggi, jadi biayanya lebih mahal. Dan harganya mungkin ada buat beli 2 motor. Ibunya bikin sedih deh. Oke, sesuai dengan video sebelumnya, gue kan minta kalian untuk mengirimkan cerita perjuangan kalian untuk masuk stan. Ini ada beberapa yang gue bacain hari ini. Let's get started. Nah, ini jadi gue udah dapat email dari kalian. Dan salah satunya tuh ada yang bikin gue nangis ya, maksudnya sedih banget ceritanya. Oke, jadi gue bacain aja ceritanya. Ini ceritanya agak lumayan panjang, tapi nggak apa-apa. Gue seneng juga dengan cerita yang panjang. Emailnya dari Risa Rahma. Dia bilang ceritanya panjang banget kak, dia bilang. Tapi ini bakal aku tulis sesingkat mungkin dan aku potong-potong ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Risa Rahma. Awal masuk SMA ada pemilihan jurusan tuh. Aku pilih yang biar aku bisa deket sama mapel ekonomi. Akhirnya aku pilih jurusan IPS. Pas cap 3 jari ke SMP, aku dimarahin habis-habisan sama guru IPAku karena milih jurusan IPS yang waktu itu nilai IPAku memang cukup baik waktu SMP. Jadi dia udah pengen masuk stan ya. Kalau ini kan dalam hal ini kan pengen masuk stan. Dia udah pengen masuk stan dari SMP dan mau masuk SMA-nya kan. Atau dari awal masuk SMA, waktu awal penjurusan di SMA. Dia udah tahu dia mau ke stan. Terus lanjut kan, aku sebelum milih jurusan itu ya aku browsing kan tentang kampus. Lo ada PKN stan. Oh, dia belum tahu. Ini baru ada tahu PKN stan. Terus aku nggak tahu kan kalau PKN stan itu bebas untuk jurusan apa aja. Aku kira banyak ekonomi atau akuntansinya. Jadi aku masuk IPS. Ini gue ceritain dulu ya. Jadi memang kalau di stan itu ada jurusan akuntansi dan lain-lain. Nah, tapi kalau kalian mau penjurusan, sebaiknya menurut gue pilih IPA. Kenapa? Kalau dari pengalaman gue, di kelas gue dulu aja, itu anak IPS-nya 1 banding 30 orang kali, 20-30 orang gitu. Jadi sedikit banget anak IPS-nya, karena memang yang dicari itu kan nilai paling tinggi kan waktu tes. Nah, sedangkan anak-anak IPA itu biasanya punya nilai yang lebih tinggi daripada anak IPS ya. Kalau misalnya kayak psikotes, kayak misalnya kayak TPA dan lain-lain gitu kan, kayak pasti anak IPA kayaknya lebih jago gitu. Jadi yang di tes tuh kan bukan ekonomi tapi TPA. Terus lanjut lagi, pas kelas 12 ada bimbel stan ke sekolah. Jadi ada salah satu bimbel datang ke sekolahnya dan mengadakan seminar dengan mengundang alumni stan. Di situ otomatis ya promosi bimbel dong. Aku bilang tuh ke bapak kalau ada bimbel untuk stan dan aku jelasin panjang lebar apa itu stan. Akhirnya bapakku ngizinin aku masuk bimbel itu dengan kelas yang cukup tinggi. Jadi dia didaftarin bapaknya bimbel stan dengan kelas yang cukup tinggi, jadi biayanya lebih mahal. Dan harganya mungkin ada buat beli 2 motor. What? Beli 2 motor? Berarti kira-kira berapa? 30 juta? Oh my god. Oh my god. Padahal aku tidak memaksa dan aku tahu bapakku nggak ada biaya.
Tapi entah kenapa bapakku sampai menggadaikan BPKB motor buat bayar bimbel itu. Oh my god. Sumpah gue kaget banget, parah. Kaget banget. Bapaknya sampai gadain BPKB motor untuk biayain bimbel si Rizka ini. Sedih banget kak, akhirnya aku ambisius banget dong. Aku pasti bisa, aku harus semangat. Teman-temanku di bimbel pintar-pintar semua, aku pasti juga pintar dan lain-lain. Oh iya, jarakku ke tempat bimbel itu 15 km. 30 menit perjalanan. Buat pulang pergi habis 1 liter BBM. Oh ya, langsung ke endingnya. Aku relakan untuk tidak mengikuti SNMPTN padahal aku udah masuk 40% yang diterima. Dan sertifikat kejuaraan ekonomiku di SMA hangus percuma, nggak tahu masukin SNM karena aku nggak bener-bener nggak minat untuk daftar. Apalagi aku juga sampai sekarang udah tahu STAN nggak buka pendaftaran, tetap nggak mau ikut UTBK atau SBMPTN. Kenapa nggak mau UTBK? Setiap bikin story tentang STAN, ibu aku selalu balas story dan nyemangatin aku. Setiap belajar sampai malam, ibu aku rela bangun buatin nasi goreng yang padahal aku nggak minta dan nggak ngeluh lapar. Ibunya bikin sedih deh. Ayahku padahal udah nyaranin aku buat jadi sarjana saat STAN gak buka pendaftaran. Tapi aku tetap gak mau. Yang aku pikirkan sekarang daftar di PTK lain. Kedinasan juga, jadi pengennya kedinasan gitu ya. Atau milih sekolah politeknik swasta, aku bingung. Aku tahun depan harus daftar di PKN STAN dan uang bimbel sama sekali tidak kembali. Oh my god, uang bimbelnya gak kembali. Karena tidak ada kontrak untuk itu. Sedih banget ya Allah, bukan sedih ke akunya, tapi sedih ke perjuangan orang tua aku yang benar-benar mendukung dan memfasilitasi aku untuk lolos STAN. Kalau bisa kasih aku saran aku harus gimana kak, soalnya aku anak IPS, tinggi kurang dari 155, minus lebih dari 2. Serba salah, tolong sarannya kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Masih bisa daftar UTBK gak sih? Gua gak tahu. Masih bisa daftar UTBK gak sih? Menurut gue, kamu daftar UTBK. Kalau mau sekolah kedinasan lain, sekolah kedinasan apa ya? Sebenarnya banyak sih pilihan sekolah kedinasan lain. Ada, kalau yang gue tahu ada STTD, Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang dari Kemenhub. Terus juga ada STIS. Terus juga STIS tuh kayaknya anak IPA tapi. Terus ada sekolah tinggi pelayaran, perikanan. Banyak sih kalau mau pilih sekolah tinggi kedinasan. Ini honest gue aja ya kalau kasih saran. Emang enggak, gue sekali lagi tanya ya, emang udah telat banget gak bisa UTBK atau apa-apa? Menurut gue, kenapa harus kedinasan gitu? Pertama, cari alasannya dulu. Kenapa kamu harus pilih sekolah kedinasan? Memangnya ada faktor-faktor apa yang membuat kamu tuh nggak pengen atau nggak mau sama sekali memilih universitas biasa gitu? Universitas negeri biasa misalnya UNJ, UI. Sorry ya, ini agak bocor suaranya. Kalau emang UTBK udah tutup, menurut aku nggak ada salahnya cobain yang daftar mandiri. Nanti setelah masuk, kalau misalnya memang kurang mampu, baru daftar baru daftar beasiswa. Kalau lihat dari ceritanya, kamu termasuk orang yang gigih, terus juga kamu serius, terus juga kamu termasuk pintar karena punya sertifikat di olimpiade ekonomi atau apapun itu. Dan menurut aku itu termasuk modal ya, bisa kamu pakai untuk
daftar mandiri, ataupun kalau masih bisa UTBK SNMPTN, daftar SNMPTN gitu. Itu sih kalau dari aku. Selanjutnya satu lagi ya. Jadi ini itu dari salah satu followers, subscribers, or whatever it is. Jadi dia ini namanya Faridah, aku manggilnya Fafa. Dia anak SMA kelas 2. Dan Fafa ini pernah nge-DM gue di Instagram. Abis itu kita sering, ya dia curhat-curhat gitu tentang SMA-nya dia. Bahkan dia sedih karena putus sama pacarnya. Kurang lebih kayak gitu. Dan sampai sekarang hubungan kita masih baik. Dan ini salah satu ceritanya dia. Padahal dia masih anak kelas 2 SMA. Jadi cerita lucu juga. Sebelum aku bikin video yang sebelumnya, kan gue udah lama banget gak bikin video. Terus si Fafa ini tiba-tiba bilang WhatsApp gitu ke aku. Terus dia bilang, "Kak, sedih," gitu. Terus aku bilang, "Sedih kenapa?" Aku bilang gitu. Terus dia bilang, "Iya, soalnya Stan gak buka pendaftaran." Terus aku ketawa. Maksud aku, kan dia masih kelas 2 ya maksudnya. Tapi dia sedih gitu. Ya mungkin dia misalnya mungkin dia merasakan kesedihan anak-anak yang tahun ini nggak bisa daftar STAN gitu. Nah setelah itu gue baru searching di Twitter dan ternyata trending. Baru abis itu gue bikin video. Jadi thanks to Fafa. Ya ini dari Fafa. "Halo, aku Fafa. Aku dari Kota Tahu." Di mana ya Kota Tahu? Sumedang. Bandung ya. Bandung, tahu ada tahu Bandung. Kamu tuh dari Bandung. Aku nggak tahu Fafa dari mana. Jangan lupa deh. Dulu kayaknya pernah dia kasih tahu di DM. Jangan lupa follow ya, kawan-kawan. Jadi IG-nya ada @FAAVPRL_. Jangan lupa di follow. Aku sebenarnya nggak punya cerita perjuangan karena aku baru aja mulai berjuang. Terlambat ya. Tapi kalau perjuangin dia udah kok. Sejujurnya aku juga ikut sedih banget karena tahun depan kesempatan pertama dan terakhirku. Kata siapa kamu mah? Rumornya kamu begitu si Fafa mah. Otomatis juga pasti tahun depan lebih banyak peminatnya. Iya betul. Tapi nggak apa-apa kok kalau emang rezekinya bismillah bisa lolos. Amin. Untuk kakak-kakak semua yang tahun ini kesempatan terakhir, jangan pernah patah semangat karena rencana Allah itu lebih indah dari rencana kita. Udah Allah siapkan yang terbaik buat kalian. So menurut aku sukses itu nggak harus masuk STAN. Tuh. Sukses itu nggak harus masuk STAN. Banyak sekali jalan menuju sukses. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan kawan-kawan. Ayo bangkit dan ayo semangat. Ayo bangkit dan semangat lagi. Dan jangan pernah merasa kalian udah rugi nyiapin ini itu. Ambis tiap hari rela dengan membantu teman atau siapapun. Buat yang tahun depan masih bisa tes, ayo semangat. Semoga kalian menjadi salah satu bagian keluarga STAN. Amin. Aku sebenarnya bingung mau ngetik apa. Tapi aku coba ikut isi curhatan. Aku punya pantun. Rumah Perancis berjendela. Rumah Perancis berjendela kaca. Salam manis buat yang baca. Oh, thank you Fafa. Oke, udah gitu aja. Dua itu aja yang mau gue ceritain hari ini. Takutnya sangat panjang nih, udah 14 menit. Gak mau yang singkat-singkat aja. Sama kayak apa yang diomongin Fafa sebenarnya. Semangat untuk kalian yang tahun ini gak bisa ikut daftar STAN. Semangat karena benar, sukses itu gak cuma masuk STAN doang. Sukses tuh banyak banget caranya. Dan Allah tuh pasti punya rencana yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau kata salah satu ustadz yang aku dengerin hari ini, Ustadz Ali Jaber bilang, kalau saat ini kalian melihat sesuatu itu buruk di depan mata kalian, tapi belum tentu dia benar-benar buruk. Tapi setelah nanti berjalannya waktu, kalian pasti akan melihat
keburukan itu bukan lagi keburukan, tapi merupakan keberkahan atau rahmat dari Allah. Gitu guys. Pantang menyerah, terus semangat, kalian pasti bisa. Oke? Semoga kalian semua diberikan jalan yang paling baik versi kalian. Bye bye, I love you so much. Bye bye.